Hai semuanya, jumpa lagi dengan Vivi di sini. Dan hari ini Vivi akan bahas tentang Kaishyujike atau perkenalan diri dalam bahasa Kantonis. Lagi, sebenarnya Vivi udah buat tentang video perkenalan diri ini di 2 video sebelumnya. Hanya saja dari 2 video tersebut teman-teman bilangnya Vivi ngejelasinnya masih terlalu cepat. Dan untuk video kali ini, perkenalan diri yang Vivi maksud adalah perkenalan diri untuk keperluan interview. Karena kan dari teman-teman sebagian udah ada yang minta untuk Vivi buatin video tentang interview. Jadi sekarang Vivi akan buatin videonya tentang bagaimana Kaishyujike dalam interview yang digunakan saat kita interview bekerja. Oke, langsung aja ke videonya. Dimulai dari kata mkoi, ngoyika siong Kaishyujike. Permisi, saya sekarang mau memperkenalkan diri saya. Mkoi, permisi. Ngoyika, saya sekarang siong mau Kaishyujike, memperkenalkan diri. Mkoi, ngoyika siong Kaishyujike. Permisi, saya sekarang mau memperkenalkan diri. Mkoi, ngoyika siong Kaishyujike. Ngokyu titik diisi dengan nama kalian. Di sini sekarang Vivi kasih contohnya itu kata dasarnya aja, dan yang Vivi kasih titik itu kalian bisa isi dengan data diri kalian. Jadi misalnya Ngokyu kan nama saya, misalnya nama Anda itu nama Anda, so formal banget sih saya. Misalnya namanya teman-teman itu Selamat gitu, Ngokyu Selamat. Jadi kata titik-titiknya teman-teman isi dengan data diri kalian, dan Vivi akan kasih contoh. Di bawah udah Vivi tulis contohnya. Misalnya nama saya kan Rina, Ngokyu Rina, Ngokyu Rina. Kamnin ngo titik soy. Tahun ini saya berusia, diisi dengan usia masing-masing teman-teman ya. Vivi kasih contoh, misalnya usia saya kan 23. Jadi kamnin ngo yisap samsoy. Kamnin tahun ini, ngo saya, yisap sam 23, soy itu tahun untuk keterangan usia ya, tahun yang digunakan untuk menyatakan usia. Jadi kamnin ngo yisap samsoy. Tahun ini saya berusia 23 tahun. Kamnin ngo yisap samsoy. Kamnin ngo yisap samsoy. Vivi berusaha menjelaskan sepelan mungkin, dan semoga teman-teman bisa mengerti dengan penjelasan Vivi. Kalau misalnya Vivi masih terlalu cepat ngejelasinnya, tolong beri saran kalian di di kolom komentar. Minta Vivi untuk ngejelasin secara lebih lambat lagi. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya, setelah kita menjelaskan tentang umur, yang ketiga adalah kita menjelaskan status kita, apakah belum menikah, sudah menikah, atau sudah bercerai. Ngo Mei Gitfen, saya belum menikah. Mei Gitfen digunakan untuk yang belum menikah. Mei belum, Gitfen menikah. Mei Gitfen belum menikah. Ngo Mei Gitfen, saya belum menikah. Bagi yang sudah menikah, gunakan yang Git Chofen. Cho itu sudah, jadi Git Chofen sudah menikah. Ngo Git Chofen, saya sudah menikah. Ngoki Chofen, saya sudah menikah. Bagi yang sudah bercerai, ngolai Chofen. Ngolai Chofen, saya sudah cerai. Kemudian selanjutnya kita menjelaskan berapa tinggi badan kita. Ngoke san ko yao titik lemai, diisi sesuai dengan tinggi badan teman-teman. Ngoke Sanko, tinggi badan saya, yau ada titik lemai. Lemai itu digunakan untuk menyatakan sentimeter untuk tinggi badan.
Jadi saya kasih contoh, misalnya tinggi badan saya adalah 155. Jadi saya sebutnya ngoke san ko yao yat pa sap lemai. 155 itu yat pa yat pa sap Kemudian untuk menyatakan sentimeternya adalah lemai. Ngoke san ko yao yat pa sap lemai. Ngoke san ko yao yat pa sap lemai. Berikutnya adalah berat badan. Ngoke tai chung yao titik-titik kungkan. Berat badan saya ada titik-titik kilogram. Ngoke tai chung itu berat badan. Dai itu dari kata sandai atau tubuh. Chung itu berat, jadi tai chung berat badan. Yao ada berat badan saya adalah 40, jadi seisap. Kungkan itu digunakan untuk menyatakan kilogram untuk berat badan. Jadi sebagai contohnya, berat badan saya adalah 40 kg. Ngoke tai chung yao seisap kungkan. Ngoke tai chung yao seisap kungkan. Sedangkan tadi sebelumnya untuk tinggi badan, tinggi itu dalam bahasa Kantonis adalah ko. Dan biasanya kita saat interview itu, saat baru banget belajar bahasa Kantonis itu bisa kebalik-balik. Jadi kita nyebutin berat badan dengan tinggi badan kita sebutinnya adalah berat badan. Jadinya kebalik-balik, tinggi badannya 40, ntar berat badannya 155 gitu. Yang sering pasti begitu. Jadi yang perlu diingat adalah ko itu tinggi, tai chung itu berat badan. Oke, lanjut lagi. Berikutnya kita menyebutkan jumlah anggota saudara kita, misalnya adik atau kakak. Di sini ada 2 titik-titik. Titik-titik yang pertama kita isi dengan jumlahnya. Kata ko itu menyatakan satuan untuk jumlah. Kemudian yang belakangnya kita isi dengan kata amoy, sailo, cece atau koko. Adik perempuan, adik laki-laki, kakak perempuan atau kakak laki-laki. Ya itu dah. Jadi misalnya saya punya 2 adik kan, yang satu itu laki-laki dan satu perempuan. Jadi ngoyao yat ko amoy yat ko sailo. Saya ada 1 orang adik perempuan, 1 orang adik laki-laki. Ngoyao yat ko 1 orang amoy adik perempuan, yat ko amoy 1 orang adik perempuan, yat ko sailo 1 orang adik laki-laki. Ngoyao yat ko sailo yat ko amoy. Kemudian bagi yang sudah menikah, biasanya kan udah punya anak, kita pakainya chai atau loy. Chai itu untuk anak laki-laki, loy itu untuk anak perempuan. Misalnya saya punya satu orang anak perempuan. Ngoyao yat ko loy, ngoyao yat ko loy, ngoyao yat ko chai. Saya ada 1 orang anak laki-laki. Ngoyao yat ko chai. Berikutnya tentang agama. Son itu kepercayaan. Ngoson titik-titik diisi sesuai dengan kepercayaan kalian. Kalau muslim dalam bahasa Kantonis itu wikau. Ngoson wikau. Saya beragama muslim, Islam. So saya kepercayaan saya Islam. Ngoson wikau. Kemudian ngo emkeng kau. Saya tidak takut anjing. Ngo emkeng kau. Emkeng itu tidak takut. Kalau takut, keng. Kau itu anjing. Kau juga punya arti lain, yaitu 9 atau cukup. Jadi tergantung dengan kalimatnya ya, kalimat yang mengikutinya. Jadi ngomkeng kau, saya tidak takut anjing.
Kenapa kita sebutin tidak takut anjing? Karena sebagian besar orang Hongkong itu memelihara anjing. Bisa jadi job kalian juga palah jaga anjing gitu kan. Jadi kita sebutin ngo mkeng kau, saya tidak takut anjing. Karena bukan tidak mungkin majikan itu atau bos itu tidak jadi memilih kita atau mempekerjakan kita kalau misalnya kita takut anjing, karena mereka itu punya anjing gitu kan. Gimana coba mau mempekerjakan orang yang takut sama anjing? Berikutnya, ngo sik cuyuk tan hai ngo sik cui cuyuk. Saya tidak makan babi, tetapi saya bisa masak daging babi. Ngo sik cuyuk tan hai ngo sik cui cuyuk. Kenapa kita sebutin? Ya karena seperti yang kita tahu, orang non muslim Chinese terutama kan mereka pasti di sini kebanyakan makan daging babi. Jadi kita sebutin kalau kita tuh nggak makan babi agar mereka tuh tahu. Jadi saat kita bekerja mereka udah kayak bisa mengingatkan loh kalau ini makanan ada babinya, kamu nggak bisa makan gitu. Jadi kita sebutin ngo sik cuyuk tan hai ngo sik cui cuyuk. Karena kita kan sebutin tapi saya bisa masak daging babi, karena kan mereka nanti pasti berpikir takutnya kalau kita nggak makan babi, nggak makan daging babi, terus kita nggak bisa masak daging babi gitu. Jadi kita sebutinnya ada kata tapinya, ngo sik cuyuk tan hai ngo sik cui cuyuk. Kemudian berikutnya kita sebutin pengalaman kerja kita. Jadi kita dulu bekerja di mana dan selama berapa tahun. Ngo yijin hai titik nin choye. Misalnya saya dulu bekerja di Jakarta selama 2 tahun. Ngo yijin, saya dulu. Hai, di ye kata Jakarta. Liong nin 2 tahun. Choye, bekerja. Ngo yijin hai ye kata liong nin choye. Saya dulu bekerja di Jakarta selama 2 tahun. Ngo yijin hai ye kata liong nin choye. Ngo yijin hai ye kata liong nin choye. Ngokeh lopan yau titik ko yan. Diisi dengan jumlah anggota keluarga majikan kita dulu. Misalnya 3 orang, sam. Jadi ngokeh laupan yau sam koyan. Seperti yang sudah saya sebutin di awal tadi, kata ko itu digunakan untuk menyatakan jumlah satuan. Jadi samko 3 yan orang, sam koyan 3 orang. Ngokeh laupan yau sam koyan. Kemudian kita sebutkan siapa aja mereka: sinsang, tuan, tatai, nyonya, yatko sailo loksoy. 1 orang anak laki-laki berusia 6 tahun. Yatko sailo loksoy. Ngokeh laupan oge yau titik fong titik ciso. Ada berapa rumah majikan saya dulu, ada berapa ruangan dan berapa kamar mandi. Misalnya 3 ruangan dan 1 kamar mandi. Ngokeh laupan oge yau sam ko fong yatko ciso. Rumah majikan saya ada 3 ruangan, 1 kamar mandi. Ngokeh laupan oge yau sam ko fong yatko ciso. Berikutnya adalah kita menyebutkan pekerjaan yang dulu kita lakukan. Ngokeh kung cho hai cengki toge cui sung mai sung ciu kusiu bang yau. Pekerjaan saya membersihkan rumah atau beres-beres rumah, masak, belanja, dan jaga anak. Ngokeh kung cho
Pekerjaan Kungcho Hai adalah cengkit oge, membersihkan rumah, cuisung, masak, maisung, belanja, ciuku, siu bangyao, menjaga anak, ciuku, menjaga, siu bangyao, anak. Ngokeh Kungcho Hai, cengkit oge, cuisung, maisung, ciuku, siu bangyao. Ngokeh Kungcho Hai, cengkit oge, cuisung, maisung, ciuku, siu bangyao. Ngokeh Kungcho Hai, cengkit oge, cuisung, maisung, ciuku, siu bangyao. Ngosik ciuku pipi, ciuku, siu bangyao, ciuku loyanka. Saya bisa menjaga bayi, menjaga anak, menjaga orang tua. Ngosik, saya bisa, ciuku, menjaga pipi, bayi, siu bangyao, anak, loyanka, orang tua. Ngosik ciuku pipi, ciuku, siu bangyao, ciuku, loyanka. Ngosik cui cungkok sung, saya bisa masak masakan Cina. Ngosik, saya bisa, cui, masak, cungkok, Cina, sung, lauk atau masakan. Ngosik cui cungkok sung. Ngosik cui cungkok sung, saya bisa masak masakan Cina. Ngosik cui cungkok sung. Chow choy, cing yi, cing kaitan, pocuk, podong. Chow choy, tumis sayur. Cing yi, steam ikan. Cing kaitan, steam telur. Pocuk, membuat bubur. Podong, membuat sup. Chow choy, cing yi, cing kaitan, pocuk, podong. Ngoyu hai Hong Kong, nin choye. Saya mau bekerja selama berapa tahun di Hong Kong. Titik-titiknya diisi dengan jumlah tahun, berapa tahun. Tapi biasanya kita sebutannya dengan jumlah kontraknya aja, yaitu 2 tahun. Ngosik hai, sorry. Ngoyu hai Hong Kong Leong Nin Choye. Saya mau bekerja di Hong Kong selama 2 tahun. Ngoyu hai Hong Kong Leong Nin Choye. Ngoyu hai Hong Kong Leong Nin Choye. Ngoyu hai Hong Kong Leong Nin Choye. Ngowi gan lek choye, lemau, losat, mui pok choy. Saya akan rajin bekerja, sopan, jujur, dan tidak akan membantah. Ngowi, saya akan, wi itu akan, ngowi, ganlek, coye, rajin bekerja, ganlek itu rajin, coye itu bekerja. Lemau, sopan, losat, jujur, emwi, tidak akan, pok coy, membantah. Emwi pok coy, tidak akan membantah. Ngowi ganlek coye, lemau, losat, emwi pok coy. Ngo heng mong, sinsang, tai tai, cengo, ngkosai. Ngo heng mong itu berharap, sinsang, tuan, tadai, nyonya, jeng itu memilih atau mengambil. Ngo, saya, memilih saya untuk bekerja maksudnya. Ngo heng mong, sinsang, tai tai, cengo, saya berharap tuan dan nyonya memilih saya. Mkosai, terima kasih. Oke, demikian video tentang perkenalan diri atau KSUJK untuk keperluan interview. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami apa yang Vivi sampaikan. Kalau misalnya masih kurang jelas, boleh tulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan kalau kalian mau belajar, kalian boleh buat
coba membuat Kaisyu Jike kalian sendiri masing-masing. Terus kalian boleh tulis di kolom komentar, ataupun kalian boleh DM Vivi di Instagram, atau mau komen di foto Vivi di Instagram juga boleh. Follow Vivi di @rina_elviana di Instagram. Dan semoga video ini berfaedah, bisa membantu teman-teman semua yang lagi mau belajar atau sekedar ingin tahu tentang bahasa Kantonis, tentang interview dengan majikan. Di video selanjutnya nanti Vivi akan kasih contoh Kaisyu Jike yang lengkapnya, contohnya maksudnya tentang Kaisyu Jike-nya Vivi, karena video kali ini udah cukup panjang ya, 20 menit. Biasanya Vivi paling kurang dari 10 menit. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya, agar Vivi semangat bikin videonya. Dan agar Vivi tahu kalau video Vivi ini bermanfaat buat kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.